10 penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Dia sama saja dengan seluruh dunia. Dan di Indonesia adalah stroke dengan jantung. Nombor 1, nombor 2. Ya. Okey, penyakit jantung koroner atau coronary artery disease adalah penyumbatan di arteri yang memasuk ke otot jantung. So, kita ada 3 arteri pembuluh darah sampai ke jantung, otot jantung kita. Perlu faham apa gejala atau keluhan pasien-pasien yang mengalami penyakit jantung. Kebiasaannya simptom yang paling utama adalah chest pain ataupun nyeri dada. Ini common dengan semua orang. Kalau kita lihat simptom-simptom lain gejala lain adalah seperti sesak nafas, pusing kepala, kadang-kadang boleh ada pingsan dan palpitation jantung debar-debar. Dan setengah pasien dia tidak ada mengalami apa-apa simptom, mungkin mengalami berpeluh sahaja. Itu kemungkinan pasien-pasien ada diabetes Sekarang kita melihat trend di mana pasiennya tidak mengalami apa-apa simptom. Maksudnya sihat. Dia sihat, main badminton, tiba-tiba jatuh mati. So ini bahaya, semua bahaya. 2 minggu ni saja saya sudah buat banyak pasien, tapi ada 2 pasien dia tua sedikit lah, 60 tahun, 70 tahun, di mana dia tidak ada apa-apa simptom. Kita buat test menunjukkan 99% block. Baru buat operasi perut dia. Sebab tu dia ada operasi. So, risikonya terlalu tinggi Dia boleh ada risiko kematian sebab operasi itu. Tetapi dia tak simptom. So, sebab tu kita kena perlu ada sewaktu kita sampai beberapa stage umur ataupun kita sudah tahu risiko kita lebih baik kita buat test untuk check mengalami atau tidak. Okey, apa bahaya medical diagnosis? Nombor 1, heart attack. Dia dapat mengalami serangan jantung. Nombor 2, jantung menjadi lemah. And cardiac arrest. Cardiac arrest maksudnya seperti saya cakap tadi, sebab main badminton main bersukan jogging tiba-tiba jatuh tidak sedar. Dan apa risiko lain adalah stroke dan arrhythmia. Arrhythmia maksudnya jantung dan nadinya tidak sekata, tidak stabil. So, apa test kita perlu buat? So, kita ada beberapa test kita boleh offer. Okey, ini ECG atau EKG EKG kalau pergi mana-mana medical check-up memang doktor akan buat Tapi EKG kalau tanya saya tidak berapa tepat. EKG hanya menunjukkan jika sudah ada damage kepada jantung baru dia ada positif. Tetapi kalau ada sumbatan yang bahaya, dia masih tidak akan menunjukkan abnormality. Ekokardiograf adalah kita scan jantung. Kita scan jantung, kita tengok bagaimana pergerakan jantungnya. Okey, treadmill stress test, kemungkinan ibu atau bapa pernah buat treadmill test. Treadmill test adalah kita suruh pasiennya lari dan kita mau menaikkan nadi jantungnya ke satu tahap So, berapa tahap? Kita 220 tolak umur. Katakanlah umur bapa ada 50 tahun, dan 220 tolak 50 kita 170. Kita mau sampai hari 170 kalau boleh, ataupun 90% of 170. Untuk kita tahu capai maksimumnya. Jika tidak dapat capai maksimumnya, ataupun sudah ada macam tulang sesak nafas, capek, sakit dada, kemungkinan ada problem. Ataupun waktu lainnya, EKG sudah menunjukkan perubahan-perubahan yang kita suspect. So, itu pun kita boleh tahu lagi ini, tetapi treadmill pun tidak berapa akurat. So, walaupun bapa ibu sudah buat treadmill test, sudah doktor cakap okey treadmill bagus, normal, masih ada 30% chance kita ada boleh miss. So, apa yang kita test kita suggest ataupun lebih prefer, terutamanya kalau bapa dan ibu sudah ada risiko apa? Ada diabetes, ada tensi, ada kolesterol tinggi, dan paling penting ada family history, sejarah keluarga di mana sudah ada serangan jantung. Kita carakan CT angiogram adalah test yang terbaik, di mana kita boleh tahu 95% kita boleh tahu ada sumbatan atau tidak. Pada masa yang sama, kalau dia katakan dia sumbatan
kita boleh memberi 5 tahun guarantee. InsyaAllah takkan ada serangan jantung yang baru. Ya. Tetapi kalau saudara nampak sumbatan sedikit, kita akan minta ibu bapa untuk lebih strict dengan diet, kawal pemakanan, kontrol kolesterol, darah tinggi. Tetapi kalau sumbatan sudah nampak lebih daripada 50%, dan kita tahu susah kita mau dikurangkan, dan kita cadangkan kita buat tes macam masukkan kateter atau angiogram. Alright. Patient mengalami beberapa isu. Maksudnya CT scan sudah menunjukkan ada sumbatan yang sempit ataupun treatment test sudah menunjukkan positif, ataupun sudah mengalami sakit dada ataupun sudah ada heart attack. Kalau sudah ada semua ini, kita cadangkan saja kita buat ujian kateter. So, prosedur korang juga adalah menggunakan X-ray dengan memasukkan kateter melalui pembuluh darah tepi tangan atau kepala sampai mencapai pembuluh darah korona. Dilanjutkan dengan pemberian zat kontras untuk melihat secara langsung pembuluh darah korona. So, standnya lama kelamaan, lepas 3 bulan dia akan masuk ke dalam inti saluran darah. Dia akan jadi merge ke di dalam. Ya, permanent di dalam. Ya. So, ini caranya. Kita sepit, kita buka, kita lepas pasang stand. Okay. So, ini begini ya. Ini angiogram ya. Ini normal ya. Nampak semuanya clear. Semuanya clear. Di sana nampak ya. Nampak di tengah-tengahnya ada sempitan. So, ini boleh. Ini cari Charles. Ini satu lagi. Di mana? Di sini normal. Di sini sudah hilang ya. Nanti kita pasang blok dia. Itu selepas kita buka. Ya. Ini posisi senang. Maksudnya simple. Kita setengah jam boleh siap. Tetapi sekarang specialty saya adalah lebih kepada posisi yang susah, di mana dia tidak not a simple case, di mana ada beberapa problems, di mana ada isu di mana blockage-nya terlalu teruk. Ada blockage 3, 4, 5, 6 blockage pada satu orang. Nombor 2, blockage-nya terlalu keras. Ada kalsium ya, kalsium banyak, di mana kita masuk wayar tak boleh, masuk balloon tak boleh. Ketiga, blockage 100% block. Dan satu lagi, pasiennya yang terlalu tua. Terlalu tua, risikonya tinggi. Pasien ni, dia mengalami kalsium tinggi. Ini normal kalsiumnya. Pasiennya ada atas begini macam kalsiumnya. So, ini dah di mana kita perlukan rawatan untuk pecahkan kalsiumnya. So, sebab itu sekarang kita rawatan begini. Ini drill ya. Drill. Kita akan drillkan dia punya dalam saudaranya terpecahkan kalsium. Ini very specialized. Perlukan rawatan yang special, dan kita ada peralatan yang special juga ya. Dan kita juga ada rawatan special macam itu, balloon yang special di mana dia bagi shock wave. Next. So, itu patient ni saya menggunakan prosedur ini. Ini adalah drill. Kita kena potongkan dia punya kalsium. So, sekarang kita ibu atau bapa pernah dengar pasal ring saja. Sekarang kita going towards stand di mana tidak perlu letakkan apa besi. Maksudnya kita hanya ubat saja. Lepas tu tidak besi. Kita panggil stainless technology. Kita panggil drug coated balloon. Di mana kita masukkan balloon dengan ubatan. Ubatan, dan lama kelamaan saluran darahnya akan berkembang dengan sendiri. So, ini sumbatannya di sini dan sampai sini. Next. Itu selepas kita buka yang balloon saja, tapi belum pasang ring lagi. So, apa kita buat? Kita letakkan ring ubatan punya stand dengan panjangnya, dan kita berhenti, dan kita bawa balik semula pasiennya lepas 4 bulan max. Kita ambil gambar. Next. Ini sudah glue dengan natural glue. So, pasien ini tidak ada apa-apa ring. Ya. So, ini sesuatu yang alternatif untuk semua orang. Only on selected patient saja. So, something that kita buat untuk mengurangkan ring dalam badan. Sebab kita tak mau patient jadi Iron Man lah. Semua besi dalam badan. So, kena faham ya. Lagi banyak besi dalam badan, lagi tinggi risiko blockage bola dalam masa depan. Ya, seperti kita mau minimum number of step. Okay, next. So, apa masalahnya kalau tensi tinggi sangat, kalau lama kelamaan tidak dirawat, boleh menyebabkan risiko heart attack, stroke dengan heart failure. Ya.
A coronary angioplasty procedure is also known as percutaneous coronary intervention. The procedure is done on blood vessels called coronary arteries. They supply your heart muscle with oxygen. The goal is to restore blood flow if a substance called plaque has significantly narrowed these vessels. To begin the procedure, the doctor will numb the skin in your wrist. A needle will be placed through your skin and into your radial artery. Next, a flexible guide wire will be passed through the needle into your artery. Then, the needle will be withdrawn. It will be exchanged for a small, flexible tube called a sheath. This permits access into your artery. You may feel pressure when the doctor inserts the sheath, but you will not feel it moving inside your artery. Next, the guide wire will be advanced up to your heart. A flexible tube, called a catheter, will be advanced over the wire to your coronary arteries. The progress of the procedure will be checked with an X-ray device called a fluoroscope. At this point, your doctor will remove the guide wire. Then, the doctor will move the tip of the catheter just inside the coronary artery to be examined. A special dye will be injected into the artery. This allows your doctor to view it better with the fluoroscope. The dye will make any blockages in the artery stand out. If a significant blockage is found, your doctor will insert a guide wire into the artery. A balloon on the tip of the catheter will be moved along the wire to the blockage. When the balloon inflates, it will expand the artery and improve the blood flow. You may feel some chest discomfort while this is happening. After this, your doctor will deflate and remove the balloon. A wire mesh tube, called a stent, may be placed in the treated area. The stent helps keep the coronary artery open. Your doctor will choose the proper size stent, which is compressed over a balloon. The stent will be moved into the artery over the same guide wire. When the balloon is inflated, the stent will expand and lock into place. After the balloon catheter is taken out, the stent will stay in place to hold the artery open. At the end of the procedure, the guide wire will be removed. To find out more about coronary artery angioplasty, talk to your healthcare provider.